Hanya di Indonesia yang punya hak cipta malah dibully netizen. Pemegang hak cipta atau pemegang lisensi dianggap bertindak berlebihan. YouTuber dianggap sebagai raja. Gila, itu tuh secara hukum YouTuber nyalanya menciut. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi agak rame sekarang nih, yaitu tentang YouTube, cover, dan denda. Di video ini saya tidak akan terlalu jauh juga mengupas ini, saya mungkin hanya permukaannya saja. Dan saya tidak akan menyudutkan pihak manapun, saya tidak akan mewakili siapapun, dan ini betul-betul memang opini saya aja. Ini hanya reaksi saya aja ketika melihat hal ini agak sedikit rame dan kayaknya enak juga nih buat dijadiin obrolan di video ini. Awalnya saya melihat banyak postingan dari teman-teman musisi yang berkata bahwa kalau kita covering lagu di YouTube itu nanti kita kena denda. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, ada sesuatu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Menurut teman-teman, karya cipta itu perlu dilindungi atau enggak sih? Oke, itu adalah pertanyaan yang akan menjadi dasar pijakan dari obrolan kita kali ini. Oke, seandainya memang sebuah karya cipta itu perlu dilindungi, maka cara untuk melindungi hak cipta tersebut, karya cipta tersebut tentunya beragam caranya. Jadi salah satunya adalah dengan copyright. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita membuat sebuah karya, teman-teman misalnya menciptakan lagu, nah itu banyak hak yang terkandung di dalam karya cipta tersebut, di dalam lagu tersebut. Ada hak moral, kemudian ada master rights, kemudian ada juga turunannya mechanical rights, ada performing rights. Kemudian ada, kalau misalnya lagu tersebut teman-teman digunakan di sinetron nih, ada synchronization right. Kalau misalnya banyak, jadi ada begitu banyak hak yang bisa kita dapatkan atas karya cipta tersebut. Nah, ada digital rights, ada merchandise rights, hak terkait. Aduh, pokoknya banyak banget. Jadi mungkin pengetahuan tentang hal ini yang belum dimiliki oleh kebanyakan dari kita. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau saya melihat nih, masalah copyright ini adalah salah satu bentuk perlindungan karya cipta yang memang betul-betul ditujukan bagi kita yang bekerja di ranah ini. Kalau misalnya teman-teman dulu ada di salah satu program TV tuh, kalau nggak salah namanya MTV Cribs, tahun mungkin 2000-an ya, awal 2000-an pas 90, saya kurang ingat juga. Tapi di tayangan tersebut memperlihatkan bagaimana seorang artis di luar negeri sana, Amerika sana, misalnya rapper nih, dikasih lihat rumahnya seperti apa, mobilnya apa aja. Yang waktu itu saya pikirin, gila ya, ini dia punya satu single aja dan dia bisa dapetin semua itu gitu. Dia bisa kaya banget dari itu. Nah, saya pikir hak ekonomi dari karya cipta kita sendiri, tentunya kita pengen seperti itu. Jadi gini, pernah dengar nggak sekarang ini kita agak susah nih kalau mau jualan, maksudnya jualan musik ya, kita agak susah nih mau jualan nih, dapat duitnya dari mana coba? Kalau dulu ada kaset, ada CD, ada laserdisc, ada DVD, ada RBT. Sekarang kaset kita udah nggak ada, CD kita udah nggak bikin, kecuali ada beberapa band yang ingin memberikan koleksi lah bagi fans-fansnya, mereka bikin CD. Media untuk penjualan secara fisik sekarang kita udah nggak ada. RBT pun saya pikir tidak seperti dulu, meskipun sebetulnya masih kencang juga sih. Nah, cuman dibandingkan dulu memang ada perbedaan ya. Dan semua larinya ke digital. Saya teringat ketika zaman saya di kampung halaman dulu ada festival band, ada parade band. Nah, semua peserta waktu itu
Zaman saya itu semuanya manggung kemudian bawain lagu orang. Jadi hakikatnya kita memang sudah covering lagu orang dari dulu gitu. Coba deh kita semua latihan mungkin pertama ngeband pasti bawain lagu orang. Dan saya pikir nggak ada masalah. Terus kenapa sih sekarang jadi masalah? Permasalahannya adalah ketika kita cover lagu orang dan kita mengkomersilkan coveran kita itu. Di situ masalahnya. Mungkin kalau kita harus samakan dengan zaman dulu, kita manggung, kita bawain lagu orang, kita nggak bilang sama yang punya lagu, kita rekam, kemudian kita bikin kasetnya, kita jual di pasar pakai cover kita, foto kita tuh di covernya. Itu juga pasti jadi masalah dari zaman dulu saya pikir. Yang terjadi sekarang adalah ketika teman-teman melakukan cover, kemudian teman-teman upload ke YouTube, kemudian teman-teman mendapatkan banyak views, banyak subscriber, dan teman-teman mendapatkan uang yang notabene itu adalah hak ekonomi dari si pemilik karya tersebut, dan teman-teman nggak ada izin, nggak ada sharing profit dan lain-lain, itu baru jadi masalah. Jadi untuk hal ini kalau misalnya kita mau bijak nih, kita mungkin harus berganti posisi secara berseberangan. Misalnya gini, teman-teman bikin lagu, kemudian teman-teman begadang-begadang tuh cari lirik, cari nada, cari inspirasi, kemudian teman-teman ini nabung duit buat sewa studio, kemudian teman-teman juga harus bayar mixing, mastering engineer, sampai bikin video klip, teman-teman upload di YouTube, dan teman-teman mendapatkan nominal misalnya Rp500.000 misalnya. Kemudian ada orang cover, dia orangnya di luar negeri deh ya, nggak usah di Indonesia. Kemudian coverannya mendapatkan nominal yang lebih tinggi dari karya teman-teman sendiri nih. Misalnya tadi teman-teman dapat 500.000, nah dia dapat misalnya 250 juta rupiah misalnya. Dia nggak ada bilang, dia nggak ada permisi, dia nggak ada bagi dari hasilnya tersebut. Nah kira-kira apa yang akan teman-teman lakuin tuh? Apakah teman-teman biarin? Saya pikir pasti teman-teman sebetulnya bukan masalah uang ya, uang ini pasti akan jadi permasalahan. Cuman kok ini orang nggak ada ngomong ya, etikanya harusnya ngomong dulu dong, izin dulu dong, pasti akan berpikiran seperti itu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau secara ekonomi ya, dari manakah sih sebetulnya musisi mendapatkan uang itu? Sebetulnya dari copyright, dari hak-hak tersebut, dari master right-nya. Apakah itu mechanical right-nya, apakah performing right-nya, dan semua itu merupakan hak kita yang memang bisa kita ambil semestinya. Dan ketika ada orang yang mengambil hak tersebut, kita pasti akan mempermasalahkan hal tersebut. Jadi sebetulnya permasalahan cover ini nggak ada masalah kalau teman-teman tidak mengkomersilkan. Kalau kita mau berbicara copyright dalam ranah YouTube, karena saya baca banyak komentar juga, ini kan masalah YouTube, yang penting nanti YouTube bagi hasil. Kemudian nanti publisher juga dia bagi hasil dan lain-lain. Oke, di YouTube pun sebetulnya ada beberapa jenis copyright. Jadi ada yang full copyright, artinya teman-teman memang tidak diizinkan. Kemudian ada yang teman-teman masih bisa pakai lagu tersebut, ada Creative Commons namanya. Creative Commons ini ada banyak juga tuh license-nya, ada Creative Commons Attribute, by Attribute, teman-teman boleh memodifikasi dan lain-lain. Creative Commons non-derivative, ada Creative Commons Share Alike, kemudian ada Creative Commons non-commercial, banyak sebetulnya. Dan ada yang public domain, artinya teman-teman misalnya menggunakan sebuah lagu yang license-nya sebetulnya sudah habis, jadi itu jadi public domain. Jadi kita mestinya kayak gini, sebagai musisi, sebagai pelaku seni yang nantinya akan berharap dari copyright tersebut, tapi kita malah menyepelekan masalah copyright itu sendiri. Jadi saya sangat paham bahwa memang pengetahuan seperti ini tidak dimiliki oleh semua rekan-rekan musisi kita. So saya di video ini memang mau betul-betul ajak teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi masalah ini. Termasuk saya pun masih belajar terus tentang hal ini. Saya akan kasih lihat lagu saya yang di cover orang dan yang dilicensekan ke orang. Oke, saya mau kasih lihat.
Oke teman-teman, ini adalah bisa di mute ya. Oke, ini saya bikin lagu ini, saya kerjain lagu dan musiknya. Sekarang kita mau lihat yang cover siapa aja. Oke, ini dia upload di sini dan dia dapat 16 juta view. Ini juga dapat segini view tuh. Oke, itu bukan cover ya, dia memang mengupload masternya gitu. Sound recordingnya dia upload. Oke, nah ini acara TV dibawain sendiri. Kemudian kita mau lihat siapa aja yang cover. Ini cover di salah satu acara. Kemudian ini juga cover yang kayak begini-begini. Oke, mungkin kita mainkan cover ya. Oke, ini cover. Ini cover, ini cover, ini cover, ini cover, and cover. So, jadi kalau yang tadi ya, misalnya kayak yang dia yang mengupload ulang sound recordingnya, itu nanti publisher kita nih yang ngurus nih. Jadi kita nggak urus yang beginian sebetulnya. Dan nah yang menarik ini ketika ada seorang dari Bulgaria, kemudian dia bertanya untuk license lagu ini. Oke, ada seseorang dari Bulgaria, dia ingin membawakan lagu ini, jadi dia meminta license untuk lagu ini. We have recreated your song in Bulgarian and some of the biggest authors in our country. We are pleased to be able to perform a song written for Judika. We did our best. We have the professional attitude to be able to distribute the song in Bulgaria. The author of the arrangement is one of the. Okay, wait. I can explain to you the song and lyric translated into English and Indonesian. The song has been recorded and is waiting for your decision. Jadi dia meminta izin terlebih dulu. Jadi lagunya udah dia rekam dan dia mau publish setelah keputusan dari kita sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau mengkomersilkan sebuah lagu, memang selayaknya teman-teman meminta izin, meminta license kepada penciptanya atau kepada publishernya. Dan semua itu akan menghindarkan kita dari masalah. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita sudah melakukan kesepakatan. Artinya secara hukum kita melakukan suatu tindakan yang legal, yang diperbolehkan. Nah, ketika orang mengcover lagu saya, maka betul mereka pun turut mempromosikan lagu saya tersebut. Jadi sebetulnya ini suatu hal yang bagus secara promosi. Tapi secara hak, ketika mereka mulai memonetize channelnya, memonetize videonya, disitulah ada hak kita yang mereka sebetulnya ambil gitu. Jadi kalau buat saya orang mau cover silahkan, tapi ketika mereka mau komersilkan, license, mereka harus izin. Nah, kembali ke permasalahan dan obrolan kita tadi. Jadi saya akan coba membaca komentar tentang hal ini ya di salah satu komunitas, dan siapa tahu ada hal yang menarik. Sebaiknya jangan di cover lagu-lagu Indo, mending lagu-lagu Barat. Saya pikir sama aja ya, mau lagu Indo mau lagu Barat. Kalau lagu itu sudah memiliki copyright dan di YouTube dia sudah punya konten ID dan dia pasang full copyright, pasti Anda kena strike.
wah repot dong YouTube. Oke, jadi saya di sini saya nggak mengomentari personalnya ya orangnya. Saya nggak akan buka profilnya siapa sih ini siapa sih itu, nggak. Yang saya baca ini komentarnya aja dan saya komentarin, saya tanggapin. Wah repot dong, YouTube kan punya sistem bagi hasil, kok ancaman penjara, aturan macam apa itu. So jadi begini teman-teman, sebetulnya hukum itu kan diciptakan sebagai langkah preventif, langkah pencegahan. Misalnya kurungan penjara bagi mereka pelaku penganiayaan. Jadi agar mencegah orang agar dia nggak menganiaya. Jadi memang bukan ditujukan, bukan tujuannya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya di penjara, nggak seperti itu. Dan YouTube juga kan punya sistem bagi hasil. Kalau teman-teman dapat uang dari YouTube dari monetize itu kan dari AdSense. Sementara hak lagu tersebut itu tadi kan ada banyak, ada performing right, ada synchronization right, ada digital right dan lain-lain. Mulai norak deh, banyak lagu import yang bagus dijadikan materi cover, disuruh cinta produk dalam negeri tapi sulit untuk mencintai, ujung-ujungnya birokrasi yang berbuntut bayar. Kalau teman-teman gak monetize dan gak dapatkan uang, saya pikir gak ada masalah. Oke, cover lagu live band top 40 yang di klub sama kafe masuk penjara semua dong jadinya. Nah ini teman-teman, jadi untuk masalah cover lagu live band top 40 di klub atau di kafe, yang harus teman-teman tahu tuh, kafe atau pub, restoran itu mereka harus memberi license kepada lembaga manajemen kolektif. Biayanya pertama. Jadi gini deh, saya bicara performing right ya. Kebetulan saya member di salah satu lembaga manajemen kolektif. Jadi ada license yang harus dibayarkan atas penggunaan sebuah lagu. Misalnya ketika lagu ini diputar di kafe, kemudian ada lagu diputar di mall, di bazar, di pameran, di karaoke, kemudian di hall, di pesawat grounded sama lagi di atas, itu harganya berbeda. Jadi misalnya untuk restoran dia harus bayar sekian per meja, atau misalnya dia di hall dia dihitungnya ada cara perhitungannya, di pesawat dia segini, di atas dia segini bayarnya, itu semua ada perhitungannya. Nah kalau teman-teman pasti bingung itu gimana sih bayarnya, jadi setiap ada orang nyanyiin bayar? Enggak, pemilik kafe itu seharusnya memang membeli license kepada lembaga manajemen kolektif yang mengurus performing right. Jadi bayar license-nya dan di kafe tersebut boleh membawakan lagu-lagu yang memang terdaftar di lembaga manajemen kolektif itu. Jadi bukan orangnya yang nyanyi kemudian langsung dipenjara. Enggak juga begitu. Pengamen pinggir jalan nanti bakalan kena. Pengamennya direkam, diupload ke YouTube, dimonetize channelnya, dapat jutaan view, pasti kena yang uploadnya. Padahal dengan orang mengcover lagu itu secara langsung atau nggak langsung menguntungkan si pemilik lagu untuk dipromosikan. Harusnya si pemilik lagu berterima kasih kepada si pengcover dengan win-win solution dengan cara sharing profit. Ya gimana ya? Jadi kalau memang tujuan dari si pengcover ini sudah niat mengkomersilkan dari awal, itu udah keliru sih kalau kata saya. Jadi dia sudah niat mengkomersilkan dari awal, dia nggak minta license, dia bikin dulu, kalau meledak dia sharing profit. Ya secara etikanya memang tidak begitu harusnya, betul nggak? Kalau memang ingin membantu mempromosikan atau win-win solution, dia bilang dulu, dia license dulu. Jadi bukan permasalahannya bikin dulu ketika meledak sharing profit. Kalau memang tujuan dari awalnya sudah mau komersil, mending beli license sih kalau kata saya. Karena kalau saya memang orang yang tidak mau cari masalah, termasuk bikin video ini saya nggak tahu nih nanti masalah nggak nih komentar ya. Jangan bully saya. Nah, ya saya sampaikan yang memang harus disampaikan aja. YouTube kan bisa mendeteksi secara otomatis bahwa ini lagu si artis A, lagu ini si artis B. Kalau emang nggak boleh di cover tanpa izin, kenapa YouTube nggak take down video secara otomatis saja? Kan bisa di take video secara otomatis. Betul. Jadi YouTube itu kalau lagu tersebut punya konten ID, maka YouTube bisa di take lagunya secara otomatis. Dan seperti yang saya bilang tadi, jenis copyright strike itu ada macam-macam. Jadi yang pertama ada dia memang tidak izinkan orang untuk upload konten tersebut di channel manapun gitu. Dan kalau ada orang yang coba
upload dia pasti langsung blok, dia langsung take down videonya. Ada yang whitelist channelnya, jadi saya kerjasama sama label, saya produksi juga, saya juga ada produksi beberapa lagu. Nah, saya minta channel saya untuk di whitelist sama mereka, jadi saya dan dia berhak mengupload, yang lain tidak. Atau ada juga yang seperti ini, mereka memperbolehkan orang lain upload tapi mereka nggak boleh monetize, atau monetize mereka yang tentukan, mereka yang bilangnya banyak, itu banyak ininya, banyak jenis-jenisnya. Hanya di Indonesia yang punya hak cipta malah dibully netizen. Pemegang hak cipta atau pemegang lisensi dianggap bertindak berlebihan. YouTuber dianggap sebagai raja. Gila, itu tuh cara hukum YouTuber nyalanya menciut. Yang biasanya dituntut karena terkenal, lumayan buat cari uang tambahan dengan alasan macam-macam. Ya kan dari YouTube juga kalau misalnya mulai dapat uang ada minimumnya. Bisa dapat uang ada minimumnya, pasti yang gede-gede lah. TikTok siap-siap dituntut. TikTok tuh sebetulnya sudah masuk salah satu yang diurus digital right-nya kok. Kalau nggak ada yang cover, kemungkinan nggak bakal viral lagunya kayak lagu-lagu sekarang viralnya karena banyak yang cover. Betul juga sih, tapi sebelum cover itu kan memang para pengcover ini mereka cari lagu apa dulu yang trending. Seharusnya jika sudah menghasilkan bisa dibicarakan bagi hasil ataupun gimana, bukan dengan pidana dan denda. Kalau bukan karena kita yang cover lagunya, mungkin nggak akan lagu-lagunya. Coba aja semua kita warga Indonesia ini nggak mau dengar lagunya, dikemanain lagunya harus. Jadi gini loh teman-teman. Jadi nggak bertindak dulu, kemudian baru diskusi dulu. Ini agak menarik juga. Jadi teman-teman jangan bikin dulu, kemudian kalau ketahuan oh ya udah deh, atau gini deh. Jangan kalau saya nggak mau seperti ini. Ini jalan nih dilarang, forbidden tuh, nggak boleh masuk. Saya langgar dulu deh, karena cepat lewat situ. Saya masuk, siapa tuh nggak ada polisi. Ada polisi. Oh ya udah deh Pak, ya kita bicarain deh. Jadi saya nggak mau gini. Setelah mendapatkan sesuatu baru dibicarain gitu. Jadi karena ini urusannya adalah hak loh. Ini urusannya karya cipta yang memang harus dilindungi teman-teman. Jadi bikin cover dulu, dapat duit dulu, setelah dapat duit baru dibicarain, jangan main penjara. Saya nggak ngomongin masalah penjara ya, saya berbicara masalah etikanya. Masalah etikanya seperti saya tadi udah bilang, coba deh dibalik posisinya. Jadi kesimpulannya bagi saya teman-teman, nggak ada masalah orang mau cover lagu kita itu. Jadi orang mau cover lagu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman cover dengan tujuan mengkomersilkan coveran tersebut, itu sebaiknya teman-teman meminta izin terlebih dahulu, karena secara etikanya seperti itu. Dan ingat, karya cipta itu harus dilindungi karena ada begitu banyak hak di dalamnya atas satu karya cipta itu. Jadi daripada jadi masalah ke belakangnya, teman-teman minta izin terlebih dahulu. Gimana caranya? Pasti itu yang ditanyain. Cari publishernya, cari siapa pencipta lagunya, seperti yang dilakukan oleh teman saya di Bulgaria. Dia di Bulgaria loh itu, bisa ketemu, bisa nyampe juga gitu. Kan teman-teman bilang nih, sekarang zaman digital, gunakan digital itu untuk kepentingan-kepentingan yang krusial seperti ini. So teman-teman, itulah obrolan kita di video kali ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang dibicarakan di dalam video ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.